Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Habib Soleh bin Mahmud Al-Idrus yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menambah keberkahan buat kita semua. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada malam hari ini akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Masih membahas tentang azan dan iqamah. Beliau mengatakan wa'lam annal adzan wal iqamah sayyi'atani indana sunnatani indana 'alal madhhabis sahihil mukhtar. Ketahuilah bahwa azan dan iqamah kedua-duanya hukumnya sunnah menurut pandangan mazhab kami, mazhab yang sahih dan terpilih. Sawa'un fi tilka azanul jum'ah wa ghairuha, sama saja apakah itu azan Jumat atau selain sholat Jum'ah, hukumnya sunnah. Wa qala ba'du ashabina, akan tetapi sebagian daripada sahabat-sahabat mengatakan huma fardu kifayah, hukumnya azan dan iqamah dalam sholat 5 waktu itu fardu kifayah. Artinya fardu kifayah kita sudah paham, apabila salah satu orang mengerjakan maka gugur kewajiban yang lain. Apabila tidak ada yang mengerjakan sama sekali maka kebagian dosa semua. Makanya orang yang azan itu hebat ya, dia menggugurkan kewajiban saudara-saudaranya. Harusnya kita banyak terima kasih sama orang yang mau azan. Jadi waqala ba'duhum huma fardu kifayah fil jum'ah duna ghairiha. Itu azan dan iqamah hukumnya fardu kifayah dalam sholat Jum'ah, tapi tidak dalam sholat yang lain ya. Jadi fardu kifayahnya itu dalam sholat Jum'ah. Kalau sholat 5 waktu tetap hukumnya sunnah. Fa'in kulna fardu kifayah, maka kalau kita bilang hukumnya itu fardu kifayah, maka apabila tidak ada seorang pun di kampung itu yang mengerjakan azan di sholat Jum'ah itu atau di dalam satu mahaliyah, maka utilu ala tarkihi, mereka akan diperangi atas meninggalkan azan ya. Harus diperangin tuh kampung yang gak ada azan Jum'ah. Tapi kalau kita bilang itu hukumnya sunnah, lam yuqatalu, maka tidak diperangi ala mazhabis sahihil mukhtar, menurut mazhab yang sahih dan terpilih. Kama la yuqataluna ala sunniyatiz zuhri wa subhiha ya, sebagaimana mereka tidak diperangi atas kesunahan sholat zuhur dan selainnya. Tapi sebagian lain para sahabat mengatakan, para ulama mengatakan yuqataluna li'annahu syi'arun zahir, tetap walaupun hukumnya sunnah, kalau nggak ada yang azan padahal di situ kampungnya kampung orang Islam, kampung orang beriman, kampung orang muslim, maka tetap harus diperangin. Kenapa? Karena itu azan itu adalah syiar yang jelas ya. Ini gimana nih kampung ya, orang yang pada ngaku KTP-nya Islam tapi kagak ada yang azan, masjid ada. Faslun wa yustahabu tartilul azan wa raf'us sauti bih. Pasal menerangkan disunahkan dalam azan itu tartil, jangan terburu-buru, wa raf'us saut, dan mengangkat suara. Jadi kalau azan jangan pelan-pelan,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedengeran dia doang. Waring suaranya. Dan diperintahkan, disunahkan tartil, jangan terburu. Walaupun nggak mesti panjang, karena azan panjang-panjang diomelin. Azan kok panjang-panjang ya. Gimana azan panjang-panjang? Panjang-panjang. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, biar pendek, yang penting suaranya jelas, keras. Dan wa yustahabu idrajul iqamah. Ya, kalau azan tartil jangan buru-buru, tapi kalau qomat disunahkan dicepetin. Ya. Jangan tartil kalau qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kok imamnya udah di pengimbaran, udah di mihrab. Ya, yang qomat lama amat. Ya, kalau qomat suruh cepetin dikit, jangan samain sama wa yakunu sautuha akhfadu minal adzan, dan qomat itu suaranya lebih pelan, lebih rendah daripada suara azan. Jangan sama. Kalau di kampung-kampung tuh kayak tempat saya dulu mondok di Banten tuh, kalau sholat Jumat ya itu nggak pakai speaker azannya. Jadi bagaimana tandanya? Pakai beduk. Ya, itu beduk. Kalau jam 11 sudah ditabuh. Lama itu ditabuhnya. Ada sekitar 15 menit. Nandain hari ini hari Jumat. Yang masih di sawah supaya berhenti nyawahnya. Ya, yang masih di mana kebun supaya berhenti dulu. Supaya bersiap-siap. Itu jam 11 sudah ditabuh. Nanti azan nggak pakai speaker udah, karena orang udah pada kumpul di masjid. Maka suara muazin ini harus lantang dan tartil. Nanti ketika qomat, ya itu orangnya sama, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang azan pertama, dia yang azan kedua, dan dia yang qomat. Maka dia tahu ukurannya. Nah ini maaf-maafnya. Wa yustahabu an yakuna al-muadzin hasanas saut. Dan diperintahkan, disunahkan muadzin itu suaranya yang bagus. Apalagi udah pakai mic, pakai speaker, kedengeran kemana-mana. Ya, kalau bisa latihan dulu sebelum megang speaker untuk azan. Latihan. Ya, ada kan di YouTube tuh. Mau azan gaya Mekah, azan gaya Madinah, ya, azan gaya Indonesia deh, Muammar ZA, ya, tiru itu. Supaya apa? Orang semangat ke masjidnya. Wah, mantap benar nih yang azan nih, ya. Dan gaya azan kan banyak, seperti orang belajar gaya baca Quran. Itu ada lagu-lagunya, ya, ada nada-nadanya itu. Gitu. Jadi jangan modal nekat doang, kalau bisa latihan. Ya. Cuman jangan dibilang begini terus kemudian minder nggak berani azan. Ya. Karena memang kita ini di tempat-tempat kita banyak masjid yang krisis muazin. Kalau yang mau imam mah banyak, cuman yang mau azan tuh pada main intip-intipan. Dia yang ngajen dia. Dia mau ke masjid masih takut, akhirnya dia kejebak azan. Kalau gua ke masjid dulu ntar kejebak azan lagi, akhirnya main tunggu-tungguan. Akhirnya udah lewat waktunya, belum ada yang azan.
Sikotan, kalau bisa orang yang sikoh, mantep ya, iman Islamnya mantep. Makmunan, dan juga kalau bisa muadzin itu orang yang terpercaya. Khabiran bil waqt, yang hati-hati dengan waktu ya, jangan tergesa-gesa belum waktu udah azan. Ada lagi masjid udah kelewat mana-mana di baru azan. Mutabarian, juga kalau bisa muadzin ini orang yang ikhlas karena Allah ya. Lagian di masjid mana muadzin digaji, paling Istiqlal ya, Masjid Kuba Mas ya. Selain itu nggak ada masjid azan digaji ya. Jadi mutabarian udah lillahi ta'ala. Wa yustahabu ayu adzina wa yuqim qa'iman ala taharah wa mawdi'in 'alin, dan disunahkan azan itu ya, diam azan diam qomat, qa'iman halnya jangan duduk, berdiri. Lagian ada azan duduk di mana nih? Cuma satu-satu di Rawageni azan duduk, azan jongkok ya. Jongkok. Ya, kalau udah di Rawageni baru tuh azan tuh, azannya azan jongkok. Kalau di masjid, di musola ya, azan tuh berdiri dan di tempat yang tinggi kalau bisa. Wa mustaqbilal kiblat, usahakan azan itu menghadap kiblat. Tapi kalau mau viral nggak apa-apa ya, ngebelakangin kiblat. Paling dibilang apa tuh? Dari kapan tuh dia? Ya. Walau azana au aqama mustadbiral kiblat au qa'idan au muqtadi'an au muhadditsan au junuban soha adzanu wa kana makruha. Bagaimana kalau orang azan tapi ngebelakangin kiblat? Azan tapi duduk, azan sambil berbaring. Ada itu saya pernah melihat, ada satu masjid, mungkin zaman dulu belum ada apa CCTV, ya udah pakai anduk doang. Azan sambil rebahan. Masya Allah, saya udah pengen ya, sembarangan bener ini ya. Bagaimana azannya? Sah azannya, cuman makruh, dibenci sama Allah ya. Begitu juga azan nggak punya wudu atau dalam keadaan junub, sah azannya, cuman makruh. Paslon la yusra'ul adzan illa li shalawatil khams, tidak diajarkan ya, tidak disyariatkan azan itu kecuali untuk sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, wasawa'un bihal hadirah wal fa'idah, baik sholatnya yang sekarang maupun sholat yang fa'idah, yang sudah terlewat. Nanti ketiduran ya, Johor ketiduran tuh, bangun-bangun apa? Asar. Akhirnya ini mau sholat apa tuh? Selain sholat asar juga sholat Johor ya. Bagaimana nih sholat asar sama sholat Johor? Sholat asarnya udah jelas, memang waktunya disunahkan azan. Apakah sholat Johor kita yang udah tadi kelewat itu tetap disunahkan azan? Tetap disunahkan. Wasawa'u al-hadir wasawa'un al-hadirun wal musafir, sama saja tetap disunahkan, disyariatkan azan itu bagi orang yang hadir ataupun orang yang dalam keadaan musafir. Wasawa'un man sholla wahdahu aw fi jama'ah, ini yang perlu kita ketahui. Apakah iya kalau sholatnya berjamaah disunahkan azan, disyariatkan azan? Kalau kita sholat sendiri apa tetap disyariatkan azan tuh? Tetap disyariatkan azan, disunahkan azan tetap walaupun sholat sendiri. Kalau bisa tuh azan dulu apalagi memang berjamaah. Jadi nggak nunggu mesti di masjid, nggak nunggu mesti di musola. Kita sholat berjamaah di majelis taklim umpama, atau kita berjamaah di rumah umpama sama anak, tetap disyariatkan kita azan dulu. Setelah azan sholat sunnah qobliyah baru
nggak mesti di masjid doang atau di musola doang. Itu azan begitu. Ya, misalnya habis takdim mau sholat isya, ya, tadi sholat taklimnya maghrib, ya, terus mau sholat isya, walaupun di majlis taklim sunnah azan tetap, tapi jangan pakai mic. Karena apa? Udah ada masjid yang azan pakai speaker. Ya. Wa iza azana wahidun kafa anil baqin. Kalau udah ada satu orang, yang lain nggak mesti azan. Jangan azan rame-rame. Ayo kita azan bareng-bareng. Azan duet. Wa iza qada fawaid fi waqtin wahidin azana lil ula wahdah. Kalau kita sudah mau menunaikan sholat-sholat yang ketinggalan di satu waktu, ya, tadi tuh zuhur asar nih, ya, jangan azan 2 kali, udah cukup 1 kali pas asarnya ada. Ya. Wa aqama likulli sholatin, cukup dengan qomat aja untuk setiap sholatnya. Azannya cukup 1 kali, ya, seperti sholat apa tuh musafir misalnya, ya, sholatnya kan jamak tuh, jamak, jangan azannya 2 kali, cukup azan sekali. Tapi untuk setiap sholatnya disunahkan qomat. Itu zuhur asar tetap zuhur qomat, asar qomat. Nanti sholat maghrib di jamak sama isya azan sekali, nah qomatnya 2 kali. Saya rasa segitu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, karena nasi takutnya ada nasi apa enggak tahu deh ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Dan pengumuman, ya, insya Allah malam Kamis besok pengajian Buddha di rumah Bapak Agus di Pitara, ya, mudah-mudahan semua bisa hadir, dan minta Fatihah sekali buat Bapak Nahusin, ya, salah satu jamaah yang ada di Kali Licin yang sedang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Hermina. Mudah-mudahan diangkat penyakit Allah Subhanahu wa ta'ala ala haziniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatun ma'a salamillah alal mab'us bil millah Muhammad ma'ghazatillah bihaqqil ismi ya Allah ilahi kami min ni'ma biraf'il jahli wan ni'ma wa tasbih hammi wal ghumma binailil fadli ya Allah.